Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sobat sehat semuanya. Selamat datang di podcast pertama kami RSUD Dr. Haryono Ponorogo dalam program Ngobat, Ngobrol Bareng Dokter. Nah sobat sehat semuanya, hari ini kita senang sekali. Kita saat ini bersama dengan Dr. Kausar, spesialis anak ya, salah satu dokter spesialis anak di RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Dan tentunya hari ini kita akan membahas terkait flu Singapura. Betul ya? Nah buat sobat sehat semuanya, apabila ingin kepo terkait tentang flu Singapura, yuk kita bahas bersama. Ya, gimana Dokter Kausar hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah ya, sehat, baik, seger, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dok ya. Dan ini Dok, kita kan sering-sering akhir-akhir ini kita banyak informasi itu terkait tentang flu Singapura. Ya. Sebenarnya flu Singapura itu apa sih Dok? Ya, flu Singapura itu kalau bahasa lainnya dia HFMD ya, Hand, Foot, Mouth dan Disease. Itu satu penyakit virus, jadi disebabkan karena virus, dia menyebabkan banyak ruam terutama di hand, kan namanya hand mouth foot disease ya, di hand tangan, mouth di mulut, dan di foot di kaki. Dan disease ya jelas itu suatu penyakit HMFD. Karena ini penyakit virus infeksi, juga biasanya ditandai dengan demam tinggi. Demam tinggi terus dia berlangsung mungkin sekitar 2-5 hari, berbarengan itu muncul ruam-ruam di kaki, tangan, dan di mulutnya. Oh seperti itu. Untuk Singapura ini sendiri itu sasarannya ke anak ya Dok? Terutama ke anak-anak karena ya sistem kekebalan anak yang mungkin belum terlalu kuat, apalagi sekarang sudah mulai bebas ya setelah COVID, sekarang sudah mulai mobilitas anak juga lebih tinggi. Jadi penularannya cukup cepat dan biasanya memang banyak menyerang di anak-anak. Nah, ngomong-ngomong masalah penularan ini, penularannya seperti apa sih flu Singapura ini? Iya, flu Singapura ini kan dia virus ya, jadi dia kecil, kita nggak bisa, tidak kasat mata, mikroskopis, kita nggak bisa lihat. Itu biasanya dia akan menularnya lewat droplet, jadi mungkin dari ketika dia banyak muncul ruam-ruamnya itu, di ruamnya kadang keluar cairannya. Nah cairan itu mengandung virus, terbawa oleh angin, terus dia nempel di anak yang sehat, terus si anak itu tertular oleh flu Singapura. Atau kalau tidak, dia kadang dengan sentuhan kontak kulit, bermain ya, gitu ya, sama anak-anak main gandeng tangan atau main apa kontak, terus akhirnya dia tertular. Beberapa kasus juga kontak sih, tapi dengan anak yang dia sudah ada virusnya, masa inkubasi, tapi belum muncul gejala. Nah itu tetap bisa juga menularkan flu Singapura tersebut. Salah satunya seumpama anak-anak bermain mobil-mobilan, pegang nih, bisa. itu bisa jadi juga. Bisa juga, jadi dia kontak itu tidak harus kontak langsung, tapi ada kontak virus di situ, terus si anak kontak dengan benda yang sama, terus akhirnya dia bisa tertular juga. Oh seperti itu. Jadi untuk penularannya cukup serius ya Dok ya? Cukup mudah. Iya cukup mudah sekali ya untuk. Menular. Nah kalau untuk anak sendiri, apakah ada komplikasi terkait penyakit ini Dok untuk flu Singapura ini? Sejauh ini kalau flu Singapura itu sebenarnya komplikasinya cukup ringan sih. Mungkin demam tinggi, karena demam tinggi ya anak menjadi agak sedikit lemas seperti itu. Tapi yang bahaya ketika karena flu Singapura ini dia ada menyerang lesi atau ruam-ruamnya itu ada di mulut juga, itu menyebabkan nyeri. Sedangkan anak demam itu kan kebutuhan cairannya pasti lebih tinggi, sedangkan mulutnya nyeri, dia tidak mau minum sehingga rawan untuk terjadi dehidrasi. Jadi komplikasi paling berat dari flu Singapura ini justru dari dehidrasinya tersebut. Oh gitu. Nah untuk pengobatannya seperti apa Dok untuk flu Singapura ini Dok? Iya, jadi kalau flu Singapura ini kan dia virus ya, dia akan biasanya sembuh sendiri, memang tidak ada terapi khusus. Jadi kita menyebutnya terapinya terapi simptomatis. Terapi berdasarkan gejala saja. Kalau ada gejala demam, ya nanti diberikan penurun panas. Terus kalau ada gejala nyeri di mulut, diberikan anti nyeri atau mungkin semprot atau mungkin salep oles yang dia bisa mengandung analgesik untuk mengurangi nyerinya. Dia mengandung anti nyeri yang dioleskan di lesi-lesi itu. Terus juga membuat anak tetap nyaman. Kadang-kadang merasa gatal, nanti mungkin diberikan obat-obatan untuk mengurangi gatalnya. Terus juga bisa diberikan lotion yang dia bisa dingin ya, jadi bisa mengurangi
gatalnya sehingga anak lebih nyaman gitu ya dok ya. Nah kalau kita tadi sudah membahas terkait apa sih flu Singapura, terus penularannya seperti apa, komplikasi, pengobatan, ini yang paling penting untuk sobat sehat semuanya, yaitu pencegahan. Jadi biar anak ini biar sebisa mungkin kita mencegah biar tidak terkena yang namanya flu Singapura ini, karena untuk kalau kita bahas sedikit tadi penularannya sangat-sangat cepat sekali gitu loh. Mudah ya. Jadi ya tentu PHBS ya, program hidup bersih dan sehat. Bagaimana terus si anak ini mulai diajarkan cuci tangan setelah bermain, cuci tangan setelah dia bepergian, terus mandi setidaknya 2 kali sehari, mandi pakai sabun tentunya ya. Terus dia juga si anak harus rajin ganti baju, ya, bukan satu baju untuk satu hari, jadi lebih sering ganti baju. Dan dirasa ketika si anak ini mulai bergejala, mungkin agak demam atau mungkin muncul ruam-ruam, ya secara sadar diri orang tua mencoba anaknya itu untuk tidak keluar sehingga tidak menularkan ke yang lain gitu. Terus selanjutnya ya pencegahan tentu program gizi ya, karena virus itu dia masuk tapi belum tentu menginfeksi. Supaya tidak menginfeksi, supaya tidak tertular, supaya tidak timbul gejala, ya daya tahan tubuh anak harus baik tentunya. Diperlukan vitamin C, zinc, itu zat-zat yang sudah diketahui pasti dia bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya infeksi virus. Nah itu banyak di buah-buahan, sayur, ataupun daging-daging, ataupun protein hewani. Betul, berarti selain pola hidup sehat, gizi juga harus ditunjang ya dok ya? Juga. Baik, sobat sehat, itu tadi sedikit perbincangan kita terkait tentang flu Singapura. Semoga informasi yang kita berikan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas ya dok ya. Nah dok, mungkin ada pesan-pesan buat sobat sehat yang ada di rumah ini, yang saat ini mungkin menyaksikan. Jadi terkait flu Singapura ini kan penyakit ini dia mirip sekali dengan banyak penyakit. Datang anak dengan mungkin keluhan demam, ada bercak, itu bisa juga dia cacar air, varicella, atau campak dia atau mumps ya, atau measles ya, atau gondongan juga bisa, ada demam. Nah ini kan ada 1000 diagnosis ya. Jadi kalau pasti penyebabnya apa, kalau orang tua dirasa ragu, itu bisa datang ke Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo nanti untuk melihat lebih pasti dia ruamnya ini ruam flu Singapura atau ruamnya campak atau ruamnya cacar. Nah itu biar dipastikan sehingga nanti pengobatan bisa lebih tepat. Satu itu. Kedua, menghindari komplikasi. Jadi kalau ada anak dia dengan demam terus ada ruam di mulut, semakin cepat diperiksakan semakin cepat dapat tindakan. Dikhawatirkan kalau terlambat nanti anak datang dalam kondisi dehidrasi ya. Nah itu komplikasi yang mungkin paling berat, sehingga ketika muncul gejala demam, ada ruam-ruam, bercak-bercak, ini sering orang tua nanya ini campak, cacar atau flu Singapura. Nah untuk lebih pasti bisa ke Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo. Nah itu sobat sehat semuanya, bagi teman-teman semua yang ada di rumah mungkin yang saat ini sedang menyaksikan dan mungkin punya anak-anak ya, mengalami atau seperti demam, yang tadi demam, ruam dan sebagainya, silakan untuk memeriksakan ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo, tentunya di Poliklinik Anak, dan tentunya pasti akan bersama Dokter Kausar nanti ya. Baik dokter, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sudah mau berbagi ilmu sharing hari ini. Baik sobat sehat semuanya, sudah demikian sudah untuk acara atau program ngobat hari ini, ngobrol bareng dokter. Untuk sobat sehat semuanya bisa langsung untuk melihat ngobat-ngobat episode-episode selanjutnya di channel YouTube RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.